Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Selvia Nabila dari tingkat 2B dengan NIM 19 12 11 596. Saya di sini akan menjelaskan tentang ringkasan apa itu HIV dan apa itu AIDS. Nah, sebelumnya mungkin HIV itu adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Dan HIV itu merupakan singkatan dari Human Immunodeficiency Virus. Jika virus tidak cepat diobati kepada orang yang terinfeksi, maka akan berujung kepada AIDS, yaitu Acquired Immune Deficiency Syndrome. HIV menyerang sistem kekebalan tubuh dan membuat kegagalan sistem kekebalan tubuh manusia hingga melemah dan tidak dapat melawan infeksi. Nah, karena kekurangan sistem kekebalan tubuh inilah yang nantinya akan menjadi AIDS. Nah, di dalam imun atau sistem kekebalan tubuh terdapat limfosit T, yaitu jenis sel sistem kekebalan yang sangat penting, dan CD4 atau CD4 yang hanya mengacu kepada jenis protein yang terdapat dalam membran selnya. Nah, kedua jaringan ini sangat penting dan perkembangan dari infeksi HIV dan AIDS. Karena HIV sangat suka menginfeksi sel CD4 dari sistem kekebalan tubuh kita. Nah, ini sangat buruk. Mengapa ini buruk? Karena sel CD4 juga disebut sebagai sel yang membantu sel T untuk memberi sinyal kepada sel kekebalan tubuh yang dapat menghancurkan setiap partikel infeksi yang terdapat dalam tubuh manusia. Nah, jadi oleh karena itu, kenapa sel CD4 menjadi sangat penting untuk penguatan sistem kekebalan tubuh kita. HIV suka menginfeksi dan membunuh sel CD4. Virusnya sangat cepat masuk ke dalam sel darah putih, dan ia dapat menghancurkan sel sehingga dapat memasukkan genetiknya ke dalam sel DNA yang dapat membuatnya lebih banyak proses. Dan biasanya ini terjadi dalam waktu 3 minggu. Dalam waktu 1 sampai 3 minggu. Karena untuk untuk memproduksi virus HIV sangat lama agar mulai meningkat di tubuh kita. Dan semakin banyak HIV dalam aliran darah, maka semakin banyak sel CD4 yang akan terinfeksi dan rusak. Nah, itu berarti infeksi HIV pada sel CD4 akan memicu rangkaian penghancuran sel kekebalan tubuh pada manusia. Dan sebenarnya seseorang yang terpapar HIV itu sangat memiliki risiko tertinggi untuk menularkannya ke orang lain, walaupun terdapat antibodi HIV. Dan penularannya bisa seperti dengan cara suntikan, dan selama virus itu akan masuk ke dalam tubuh, akan terjadi rasa seperti mual, dan mungkin rasa seperti mengalami buang air besar susah, atau mungkin mengalami dan juga mengalami seperti flu mungkin, seperti sakit kepala, demam, sakit tenggorokan, nyeri otot, nyeri sendi, atau beberapa orang mengalami pembengkakan kelenjar dan merasa tidak enak badan. Nah, sebenarnya sistem kekebalan tidak dapat sepenuhnya mematikan HIV meskipun kita memiliki antibodi. Dan sebenarnya HIV benar-benar membunuh sel kekebalan tubuh kita lebih banyak daripada pemulihan CD4. Dan maka dari itu kita bisa mengalami penurunan berat badan yang drastis. Dan sebenarnya penyakit ini memanglah penyakit mematikan,
yang bisa mematahkan semangat semua orang untuk hidup, dan belum dapat atau belum ada obat untuk menyembuhkan penyakit tersebut. Dan penyakit ini bisa dari sekelompok seperti orang yang terkena HIV atau AIDS itu seperti orang yang melakukan narkoba dengan menggunakan jarum suntik. Dan banyak di kalangan yang memakai hal seperti itu adalah pemuda-pemuda atau kalangan-kalangan anak remaja pada saat sekarang ini. Dan sebenarnya HIV atau AIDS ini memang sangat penting karena kaum muda merupakan usia produktif yang rentan terhadap penularan HIV atau AIDS. Dan kita juga bisa lihat dari data-data yang ada di Kemenkes tahun 2020, orang HIV atau AIDS di Indonesia itu mencapai 534 orang, ya mencapai sekitaran 534 orang. Dan kalau kita lihat dari segi jenis kelaminnya, itu rata-rata yang paling banyak adalah dengan persenan 70 itu yaitu laki-laki, dan 30% adalah itu untuk wanita. Itu sangat mempengaruhi kerja karena penyakit di tempat bisa masuk tentunya adalah berisiko tertularnya HIV atau AIDS tersebut. Dan faktor-faktornya individual ini memang adalah perkembangan fisik pada usia remaja yang lebih rentan karena beberapa sel dalam tubuhnya itu yang masih berkembang, contohnya perkembangannya otaknya. Dan jika otaknya itu terkena faktor resiko bahan kimia yang akan mengganggu pertumbuhan sel tersebut, tentunya mengakibatkan satu penyakit akibat kerja. Dan ada faktor lain, itu psikososial dan emosional pada anak muda. Masih banyak yang labil, dan yang terpenting, masa muda termasuk perilaku yang berisiko. Dan yang berhubungan dengan kaitan HIV atau AIDS ini, yaitu dengan berperilaku seksual. Dan HIV ini rentan kaitannya berhubungan dengan berperilaku seksual, dan kita harus tahu serta mendapatkan informasi tentang infeksi yang menular. Dan sekali terjadi. Dan dari HIV ini kita harus tahu apa aja faktor-faktor untuk pencegahan terjadinya HIV tersebut. Dan sebenarnya selain anak remaja yang bekerja atau yang bersekolah atau mungkin yang terkena seperti suntikan narkoba tadi, ibu rumah tangga juga bisa terkena penyakit HIV atau AIDS ini, yaitu dengan cara tertularnya mungkin oleh seorang suami atau seorang anak. Dan ibu rumah tangga juga rentan terinfeksi virus HIV ini sekitaran 15.000 ibu rumah tangga yang bisa terkena atau bisa terinfeksinya HIV tersebut. Dan contohnya seperti tadi ada seperti Ibu Adelina, yaitu salah satu pasien yang terinfeksi atau ibu yang bercerita telah terkena infeksi HIV dari almarhum suaminya. Yaitu terjadinya pada telah terjadi infeksinya itu semenjak tahun 2005. Dan setelah mendapatkan informasi bahwa dia telah terkena atau terjangkit virus HIV atau AIDS tersebut, si ibu langsung melakukan atau mulai mengonsumsi obat HIV. Dan ibu setelah mengonsumsi untuk pencegahan terjadinya HIV tersebut, ibu tersebut mulai bangkit kembali. Dan semua data yang didapatkan yaitu HIV ini memang sangat berbahaya dan dapat menurunkan
kekebalan tubuh pada anak usia remaja, bahkan juga ada anak-anak kecil, dan anak kecil tersebut terdapat oleh penularan dari seorang orang tua, dari ibu atau ayahnya tersebut. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Dalam ringkasan saya, jika ada salah dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.